baca? Lovely. Nggak nampak? Nampak? Ya, terbaca ya? Bisa terbaca? Dari belakang nampak ya? Nah, sebenarnya ini yang kita lakukan sekarang adalah perwujudan bagaimana saat kita belajar ilmu tauhid, kita mengenal Allah. Selama ini kita sudah menyembah Allah, dan dengan kita belajar seperti ini akan ada sesuatu yang mengalir dalam darah kita, mengalir dalam tubuh kita tentang bagaimana keimanan kita kepada Allah. Jadi selama ini kita sembah Allah, tapi saat kita sudah belajar ilmu tauhid akan terasa sesuatu yang sholat kita lebih khusyuk, kita lebih yakin, kita lebih merasa semangat dalam ibadah. Dan ini yang mungkin kita rasakan dalam darah kita saat ini, bahwa Allah yang kita sembah selama ini ternyata ada bersama kita, ada dalam urat darah kita. Allah itu ada bersama kita dan kita tidak takut, karena Allah itu aqrabu min hablil warid. Allah itu bahkan lebih dekat daripada urat leher kita. Allah yang kita minta selama ini, ya Allah berikanlah aku kebebasan. Alhamdulillah Tuan Musyid kita Pak Ibrahim akan bebas pada tanggal 6 bulan 6. Jadi kita doakan mudah-mudahan bisa lebih cepat lagi. Kenapa hari ini beliau bisa bebas seperti itu? Karena beliau selama ini berdoa kepada Allah, dan Allah yang kita berdoa, tempat kita meminta selama ini ternyata dekat sama kita. Jadi kita selalu bertanya, mata Nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Jadi kita harus yakin bahwa Nasrullah karim. Tahu apa itu? Saya sambil ambil wudhu aja. Jadi pertolongan Allah itu dekat. Ala inna Nasrullah karim. Pertolongan Allah itu dekat. Jadi Allah itu sangat dekat untuk menolong kita. Tinggal kitanya sekarang sadar nggak ada Allah bersama kita. Kalau selama ini kita masih berpikir oskadon yang menyembuhkan kita masih berpikir promah yang memberi obat kita masih berpikir bahwa Indomie yang membuat kita kenyang. Mulai saat ini kita belajar tauhid, kenalilah bahwa setiap langkah kita, setiap helaan nafas kita, setiap aktivitas kita, gerak-gerik kita ada Allah di situ. Berbeda baca urung makna tauhid. Belum sendiri, saya sendiri selama ini kan sudah belajar tauhid juga. Saat saya rutin, saat ini kan seminggu sekali saya mengajar. Dulu kan sebulan sekali saya masuk. Sekarang seminggu sekali saya mengajar. Saya sendiri ada perbedaan sudah dalam ibadah saya sendiri. Artinya ada lebih yakin, lebih ingat. Maka kadang-kadang terbawa mimpi tentang pelajaran-pelajaran yang saya ajarkan sendiri. Nah, bagaimana ini meresap ke dalam sanubari kita, ke dalam hati kita? Disinilah fungsi saya selaku pengajar, memberikan tutorial, memberikan sharing knowledge, memberikan ilmu kepada kalian agar yang saya ajarkan ini meresap. Mungkin kalau saya cuma ngomong, nggak buat acara, nggak buat demonstrasi, nggak buat kegiatan, akan sulit dipahami. Tapi kalau hari ini kita ada demonstrasinya, mungkin suatu saat akan ingat, Ustadz tuh kemarin gini ya, Ustadz tuh gini. Saat kalian sudah lepas pun dari penjara ini, sudah keluar pun, saat jumpa di jalan, Ustadz, masih ingat saya Ustadz? Saya dulu ikut pengajian di penjara, waktu Ustadz bakar tangan kemarin, ada yang ingat. Waktu Ustadz bengkokin sendok kemarin, ada yang ingat. Jadi minimal ada sesuatu yang kita ingat, karena memori kita, dia mengingat kalau bukan yang paling hebat, yang paling sedih, atau yang paling menyenangkan. Coba ingat kejadian kita di hidup. Kita mungkin ingat momen saat kita pertama pacaran dengan pacar kita, atau saat kita melangsungkan ijab kabul, saat kita bercerai kalau iya, atau saat kita ribut dengan rumah tangga, atau saat kita ditangkap. Mungkin momen-momen ini akan menjadi momen yang paling kita ingat. Kenapa? Kalau bukan senang kali, susah kali. Menasi rumah kula jaman. Rumah kula jaman yang gedori menyebabkan paling cara, paling betat. Yang baru gedori lego dulu. Karena kalau kita setengah-setengah, sedang-sedang saja, nggak kenal. Kalau nggak paling cara, paling betat. Jadi makanya betul seperti Tengku Afri. Saya dulu diajarkan seperti itu. Kalau masuk ke sebuah forum, sebuah acara, supaya kita dikenal oleh semua orang, bertanya. Walaupun anak-anak adanya. Karena dengan dapat kabar, boleh dulu punya temannya yang walaupun hedurinan, tapi minimal kenal mukanya. Kayak inilah kenal mukanya. Jadi beliau kalau nggak nanya beliau, saya jadi nggak enak hati. Dan saya dulu di pesantren gitu. Kebetulan saya sendiri di daerah waktu saya mengaji, saya itu paling suka nanya.
Dan pertanyaan saya beda dengan yang lain. Ada beberapa teman-teman saya yang bertanya khusus untuk berdengku, jadi supaya dengkulnya meribangai dan supaya berdengku. Ada satu kesenangan di beberapa pesantren, di beberapa murid yang suka kalau bisa menurunkan dengku. Tapi kalau saya suka bertanya sesuatu yang aneh, sama seperti itu Gumiati. Kadang-kadang kita bertanya sesuatu yang ada di dalam. Tujuannya supaya apa? Supaya beliau menjelaskan lebih detail. Dan ini membuat yang lain jadi semangat karena sesuatu yang seharusnya diajarkan dangkal jadi dalam. Jadi kadang-kadang cerita, di dalam cerita tentangnya, bacakan cerita jadi orang lain lebih semangat. Dulu saat waktu saya mengaji belum ada ilmu-ilmu seperti ini. Paling saya belajarnya dari Walid Miswar setelah saya balik ke sini. Tapi ya beginilah, kalau kalian nanti terjun ke masyarakat, cari kelebihan-kelebihan kalian, apa yang kalian bisa, kalian boleh mengajar dengan cara apapun. Tapi pastinya ilmu yang kita dapatkan di pesantren At-Taubah ini, tugas kita lah menyebarkannya lagi kepada orang-orang lainnya. Baik, oh ya silakan, langsung bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz tentang pertolongan Allah. Iya. Hubungannya dengan kita dekat sama Allah. Iya. Saya melihat di fakta lapangannya Ustaz, orang yang dekat sama Allah dan orang yang biasa-biasa saja, toh sama-sama dia dibantunya Ustaz. Itu salahnya di mana? Iya. Pertanyaan yang bagus sekali. Nah, orang yang biasa-biasa saja dan orang yang dekat sama Allah kayaknya sama-sama dibantunya. Itu salahnya di mana? Itu maksudnya dekatnya dalam konteks kami Ustaz. Iya. Bukan konteks yang ulama-ulama itu. Iya. Orang yang biasa sholat di sini di LP sama yang nggak sholat sama-sama aja. Kalau memang hukumannya 4 tahun ya sama-sama 4 tahun, gitu ya kurang lebih. Nah, di manakah bedanya atau di manakah salahnya? Pertama, kalau tidak ada beda sama sekali, maka yang salahnya itu di ilmunya atau di tekniknya. Kalau selama ini kita sudah baca waqiah, tapi kok belum kaya, bisa jadi kesalahan di teknik, artinya ada tajwid, ada huruf yang salah baca. Itu bisa kesalahan pertama. Kita sudah baca waqiah setiap hari, tapi nggak nampak kaya. Sedangkan Ustadz Gunawan cerita kita baca waqiah kaya. Lalu kita sholat duha, nggak kaya juga. Orang lain dapat kiriman di setiap hari Selasa, kita juga Selasa aja, nggak ada bertambah hari Kamis. Sama-sama saja. Orang kita dapat kiriman biasa dari orang tua 100.000 per bulan, sekarang juga 100.000 per bulan setelah kita sholat duha. Salahnya di mana? Bisa jadi satu teknik kalau di sholat. Teknik sholat kita, sudahkah kita mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan dari mulai pertama taharah, berwudu kita sudahkah benar, mencuci muka kita sudahkah dari berwudu itu, sudahkah muka kita terkena anak kuping ini waktu kita mengambil wudu, sudahkah batas tumbuh janggut ini kena, adakah batas tumbuh rambut di atas kita kena, ataupun kadang-kadang sebagian wudu ini saja, tapi di sini nggak kena, di sini nggak kena, di sini nggak kena. Adakah saat kita mencuci tangan sampai siku, sudahkah kita tahu di mana batas siku dan sudahkah kita lebihkan? Saat kita mencuci rambut, batas kepala atau batas rambut, apakah itu dalam batas kepala atau malah di batas muka? Kalau kita kena di sini berarti batas muka, bukan batas kepala. Setelah itu saat kita mencuci kaki, sudahkah mata kaki kita terbasahi ataupun kita kadang-kadang malah wadata kaki dan sepak-sepak mata. Saat kita sepak-sepak seperti itu, apakah yang bawah basah ataupun kita siram, kita pakai selop, kita ambil gayung kita siram, bawah tapak kakinya nggak basah, sama aja kita wudu. Saat wudunya nggak sah, ini sholat kita nggak sah. Ataupun di rukun-rukun sholat, di mana banyak kesalahan. Kebanyakan kita saat sholat kita nggak tahu yang mana rukun, yang mana wajib, yang mana sunat. Jadi kalau kita antara rukun dan sunat kita nggak bisa bedakan, saat itu sholat kita langsung nggak sah. Jadi saat kita misalnya lupa duduk tahiyat awal, kita berpikir, aduh, dua duduk tahiyat awal, kakak betul semuanya. Kita nggak tahu bahwa itu sunat. Kita saat bangun dari rukuk, kita tidak angkat tangan, lupa kita angkat tangan. Kita berpikir, aduh, gimana batal sembahyang dong? Kita berarti nggak tahu yang mana batal, yang mana rukun, yang mana sunat. Saat kita nggak tahu rukun dan sunat, jadi sembahyang kita cacat. Makanya orang yang nggak sholat duha dengan sholat duha yang seperti itu tidak memberikan efek. Jadi pertama kita harus paham dengan ibadah kita. Kedua,
seperti disampaikan, dalam ibadah ini ada esensi. Artinya tujuan, sama seperti mungkin kita belajar tarikatnya juga, caranya bagaimana. Kedua, apa hakikatnya? Hakikat dari sholat duha ini adalah yang kita tujukan, yang kita inginkan. Pertama, mengikuti sunnah Nabi karena Rasulullah melakukan sholat duha. Yang kedua, pesan Rasulullah juga, beliau pesan pada Abu Hurairah jangan tinggalkan sholat duha. Yang ketiga, Rasulullah berpesan bahwa sholat duha ini mencukupkan sebuah kebutuhan kita. Kita kepingin bertambah rezeki itu. Jangan lupa setelah sholat duha berdoa kepada Allah. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamaluka wal quwwata wal qudratuka wal iswata. Allahumma in kana rizqi fis sama'i, kalau rezekiku di langit, fa'anzilhu, turunkanlah. Di situ bayangkan rezekinya. Rezeki kita bergantung di langit, turunkan. Wa in kana fil ardi, kalau rezekiku di bumi, fa'akhrijhu, maka keluarkanlah. Wa in kana mu'assiran, kalau rezekiku sulit, ya Allah, fayassirhu, mudahkanlah. Wa in kana qalilan, kalau rezekiku sedikit, fakaththirhu, banyakkanlah. Wa in kana haraman, kalau seandainya rezekiku haram, fatahhirhu, maka sucikanlah rezeki tersebut. Nah, dengan doa di situ kita yakin dan beriktikad bahwa Allah yang kita sembah selama ini maha mengabulkan doa. Berhusnuzan kepada Allah, insyaallah Allah akan berikan yang terbaik. Tapi kalau ini sudah kita lakukan semuanya masih sama aja, aku sholat duha juga segini uangnya, enggak sholat duha pun segini uangnya, kita tetap harus berhusnuzan sama Allah. Allah memberikan kita dari doa kita, ada kala doa kita langsung dikabulkan. Misalnya saat kita minta sama mama, sama orang tua kita, anak kecil minta sama mamanya, "Mak, makan." Itu langsung dikasih makan, langsung dikabulkan. Ada anak-anak yang minta sama maknya, doa kita ada kalanya diganti dengan yang lain. "Mak, permen rusak gigi." Diganti, udah nggak usah beli permen, ini mama beli mainan saja. Karena mainan nggak rusak gigi dan bisa dipakai untuk yang lain. Diganti dengan yang lain, bisa jadi doa kita diganti dengan yang lain. Ada kalanya doa kita disimpan untuk di akhirat kita. Anak kecil kelas 6 SD minta, "Mak, beli Honda dulu." Iya, dibeli Honda, dikasihnya pas SMA. Jadi ada beberapa kemungkinan dari doa kita. Jadi kita tetap bisa jadi dari doa-doa kita ini ada 3 kemungkinan ini, tetap harus nazar Allah. Kalau pun kita masih iya, tapi saya butuh sekarang, saya butuh bebas sekarang. Kalau 6 bulan lagi atau 6 tahun lagi, ya sama aja. Apa gunanya saya berdoa seperti ini? Kalau memang tanggal 6 bulan 6 bebasnya. Lalu, kenapa Allah tidak kabulkan doa kita sekarang? Nah, jadi ada seorang filsuf, orang ahli filsafat mengatakan, dulu orang Indonesia, namanya Sujiwo Tejo. Jadi dia berkata gini, dulu aku sangat senang ketika aku berdoa, Allah langsung mengabulkan doaku. Tapi ternyata kemudian aku pergi ke warung dan aku mendengar orang ngamen. Di warung kita sambil makan nasi, ada orang ngamen. "Permisi Pak, Ibu, izinkan kami bernyanyi." Rasa cinta, kayak lagu ini. Kita dapat nyambung. Saat aku pergi ke warung dan kulihat orang mengamen, kalau aku tidak suka mendengar nyanyiannya, maka aku akan segera memberikannya uang agar dia segera pergi. Betul? Itu yang agak yang lagu kan? Dan "Permisi Pak, Ibu, rasa cinta." Melihat, dia akan pergi terus karena dia dengar. Tapi kalau dia bagus nyanyi, maka kita kasih uang dulu. Lagu kan, lagu Guns N' Roses, lagu Nirvana. Tambah lagi lagunya. Tambah lagi lagunya. Supaya ini kadang-kadang ada 20 ribu ada juga. Kenapa kita suka lagu yang betul ya? Nah, kadang-kadang Allah seperti itu. Saat kita diberikan sekarang, bisa jadi kadang-kadang Allah marah sama kita. Kepeng, copeng. Dikasih tapi bengek. Mungkin Allah suka dengan ibadah kita. Allah membanggakan kita. "Wahai para malaikat, lihatlah hambaku. Dia hari ini sedang sholat duha kepadaku dan dia betul-betul mengharapkan aku. Dia mengerti tentang wahdaniyahku, dia mengerti keesaanku, dia mengerti aku bahwa sifatku tunggal, dan dia menyembahku dengan sepenuh hati. Persaksikan olehmu wahai malaikat."
Selesai kita sholat 2 rakaat, nggak langsung dikasih rezeki. Tambah lagi jadi 4 rakaat, kita jadi 6 rakaat, jadi 10 rakaat, jadi 12 rakaat. Allah bukan lagi berikan yang kita inginkan. Kalau kita sholat duha 2 rakaat, itu hanya sedekah tulang kita. Kalau kita sholat duha 4 rakaat, Allah akan berikan kecukupan kita sampai sore. Tapi kalau kita mau sholat duha 12 rakaat, Allah akan berikan kita satu istana. Istananya nggak cilet-cilet. Istana yang diberikan ke kita langsung 70 lantai. Satu lantai ada 70 kamar. Satu kamar ada 70 tempat tidur. Satu tempat tidur ada 70 bantal. Dan di atas satu bantalnya ada 70 bidadari yang tertidur menunggu. Jadi kadang-kadang kita jangan takut doa kita tidak dikabulkan Allah. Allah sedang menunggu memberikan yang terbaik. Tetap perkuat tauhid kita kepada Allah. Yakinlah Allah selalu is the best. Allah selalu memberikan yang terbaik. Jangan pernah ragu, jangan pernah susah. Tugas kami di sini mengingatkan. Kamu Enopi sering merasakan kegalauan hidup juga. Jadi kamu pegang urun-urun tuh hotel lu yang galau. Urun-urun cerita dulu. Jadi kita saling sharing, saling cerita di sini. Nah, kalau ada yang mau sharing, mau cerita boleh. Bagaimana kiat-kiatnya selama ini, selama di menjadi warga binaan, mungkin pernah galau, pernah susah, pernah sampai kadang-kadang sembayang loh, sembayang mana hasil kok. Apakah pernah seperti itu atau gimana? Ada yang mau cerita boleh, silakan. Ya, ada. Kalau nggak ada kita sambung ya. Fa'inin tak, iya. Fa'inin tafaqa ala wujudil alami bi an aujadahu ma'an wa wajada bi fi'lihima lazama jitima'u mu'athiraini ala atharin wahidin wa huwa muhalun. Maka apabila kedua Tuhan yang tadi kita cerita bersepakat untuk mewujudkan alam ini, cara bersepakat dengan mewujudkan bersama aujadahu ma'an, dengan mewujudkannya alam bersamaan. Jadi kedua Tuhan sepakat membuat aqua ini. Tuhan A kepengen buat aqua, Tuhan B kepengen buat aqua. Cerita pertama tadi kalau Tuhan dua, lalu sepakat membuat keduanya, maka lazamat istima'u mu'athiraini ala atharil wahidin, akan terjadilah, akan lazimlah terjadi dua orang pemberi bekas pada satu bekas. Jadi pada satu botol ini ada dua orang pembuat, dan ini wahwa muhalun, dan ini mustahil. Cerita tadi suami istri, cerita tadi vending machine, cerita tadi mesin minuman, ada dua orang colok koin atau ada dua orang pria ya, yang tidur sama satu wanita. Anak ini anak siapa? Nggak mungkin anak keduanya, karena saat terjadi anak, zigot itu terjadi karena ada pertemuan 46 kromosom, 26 kromosom dari ibu, 26 kromosom dari bapak. Dan dalam kromosom-kromosom ini jelas struktur DNA-nya dari salah satu ibu dan bapak. Kalau si ibu memberi, dia punya kromosom XX, si laki-laki mempunyai kromosom XY, XY. Jadi kalau si laki-laki memberikan X, si ibu udah pasti X, anak itu perempuan. Kalau si bapak memberikan Y dan si ibu memberikan X, pasti dia juga memberikan X. Si anak ini laki-laki. Maka saat istri kita melahirkan anak laki-laki atau perempuan, jangan nyalain istrinya. Di kita yang memberikan, laki-laki itu memberikan X atau Y. Kalau kita berikan X, anak kita laki-laki, perempuan. Kalau kita berikan Y, anak kita laki-laki. Nah, makanya tadi jangan salahkan vending machine-nya, jangan salahkan mesin minumannya, salahin colok koinnya. Jadi posisi suami istri tadi, tidak mungkin dua suami menghamili satu wanita untuk anak yang sama. Kalau anak yang berbeda bisa ya, tapi anak yang sama nggak mungkin dua bapak, pasti satu bapaknya. Dan inilah yang menentukan, tidak mungkin mu'athira ini, tidak mungkin dua orang yang memberi bekas pada satu benda. Benda ini dibuat oleh Tuhan A, tapi juga dibuat oleh Tuhan B. Yang betul siapa yang memberi bekas pada benda tersebut? Itu kejadian kalau Tuhan dua dan saling bersepakat.
Wa ini ikhtalafa fala yakhlu. Kalau mereka bertentangan maka tidaklah sunyi kejadian. Imma ayyamfudu muradu ahadihima aw la yanfuzu muradihima. Kalau keduanya bertentangan, maka kejadiannya ada dua lagi. Bisa jadi si A yang terwujud kehendaknya, bisa jadi si B yang terwujud kehendaknya. Yang satu kepengen buat aqua, yang satu nggak kepengen buat aqua. Aquanya ada, berarti si A yang terwujud. Aquanya nggak jadi ada, si B lah yang berhasil wujudnya. Kita di LP ada dua kalapas. Yang satu pengen kita lepas, yang satu pengen kita dihukum mati. Kejadiannya bagaimana? Lepas, berarti si A yang berkuasa. Hukum mati, berarti si B yang berkuasa. Fa inna faza muradu ahadihima dunal akhar kana alladzi lam yafuzu muraduhu ajizan. Seandainya tembus salah satu kehendak keduanya bukan yang lain, maka adalah yang tidak tembus, maksudnya itu ajiz atau lemah. Kalapas A menginginkan kita bebas, kalapas B menginginkan kita hukuman mati. Kita bebas, berarti kalapas B lemah, cemen, lemah syahwat. Nah, kalau nggak berhasil, tapi kalau dia si B berhasil, berarti si A yang lemah syahwat. Makanya tidak mungkin ada dua Tuhan. Bisa dipahami? Saya, kita tidak mungkin ada dua Tuhan yang menciptakan kita, karena pastinya pada saat seperti ini dia akan terjadi pertentangan, dan pertentangannya kalau dimenangkan salah satu maka akan terjadi perbedaan yang lainnya ini tidak akan bisa kembali mendapatkan maksudnya. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Ada suatu buku yang itu saya baca. Jadi dalam buku itu ada suatu pertanyaan yang begitu masuk. Kenapa manusia itu terdiri daripada empat unsur? Api, air, tanah, udara. Jadi kalau bisa Jelaskan? sih Iya. Luar biasa. Namanya siapa lah buku? Nama buku siapa lah? Zulfikar. Kita suruh tanya namanya, jangan lupa lagi. Kalau lupa tegur dia, saya sering lupa juga sama orang. Teguh Zulfikar ya, saya pati alhamdulillah luar biasa. Pertanyaannya, dalam buku yang dibaca tersebut ada pernyataan bahwa manusia itu terbagi atau tercipta dari 4 unsur, yaitu unsur api, air, tanah, dan juga udara. Apakah ini benar adanya? Dalam kitab yang saya baca juga begitu. Jadi dalam kitab Daqaiqul Akhbar yang dipelajari di Daya juga seperti itu. Artinya ada 4 unsur dari tubuh manusia, dan 4 unsur ini mempengaruhi setiap aktivitas kita. Artinya ada anggota tubuh kita yang terbuat dari unsur air, dia akan selalu dingin. Anggota tubuh seperti darah. Ada anggota tubuh kita yang terbuat dari unsur panas seperti lever, api. Itu tubuh kita juga bekerja panas. Daging kita terbuat dari unsur tanah, sedangkan nafas kita terbuat dari unsur udara. Semuanya memiliki komponen kesamaan dalam mengatur kehidupan kita. Dan ini sudah dibuat dari pertama Nabi Adam. Saat penciptaan Nabi Adam, jadi tanah struktur pembentuk Adam itu diambil dari berbagai tempat, dari berbagai negara. Ada yang diambil dari India. Saya lupa, nggak hafal matanya, tapi di kitab Daqaiqul Akhbar itu menjelaskan di awal saat penciptaan Nur Muhammad, lalu diciptakan dari Nur Muhammad Nabi Adam. Nabi Adam itu sendiri diambil dari beberapa beberapa tanah. Kepalanya diciptakan dari tanah India,
karena memang dari tanah Irak karena itu tempat berpikir, kakinya diciptakan dari India karena itu tempat berjalan, lalu tangannya diciptakan dari negeri Khurasan. Jadi banyak anggota-anggota tubuhnya itu diciptakan dari berbagai tanah. Maka kita lihat orang ini kan sama-sama diciptakan dari tanah, tapi kadang-kadang sifatnya ada yang berbeda. Makanya ini ada yang dominan apinya, orangnya cepat marah. Ada yang dominan dinginnya, orangnya tetap sejuk. Ikan kenegok orangnya tetap santai. Nah, orang yang slow mentang kemayun, orang yang lam kawan mandumru, orangnya sifat angin. Ada orang yang sifat tanah, orangnya tegar pada pendirian. Walau kata itu kataan, walaupun kakoh mekankan, tetap saya seperti itu. Orangnya sifat tanah, pendirian orang beda-beda. Tapi makanya yang kalau seperti itu nggak masalah. Yang jangan kita bertentangan, lalu kita mempertahankan prinsip lalu sampai ribut dengan orang lain. Orang semua diciptakan dari tanah, tapi ada orang yang suka bertengkar dengan teman-temannya sesama warga binaan, mungkin dia diciptakan dari tanah sengketa. Jadi makanya suka bertengkar terus. Nah, tapi ini yang disebutkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu kalau nggak salah saya levelnya asal, artinya itu perkataan sahabat. Tidak wajib iman. Maksudnya kalau seandainya ada orang yang tidak meyakini ini, artinya bukan orang terbuat dari 4 macam air, api, tanah, angin, dia tidak kafir. Saat orang yang berkata misalnya, saya percaya Allah itu ciptakan kita dari tanah, ya udah di tanah aja, nggak ada unsur api, air, dia nggak kafir, karena ini bukan pada level akidah yang membuat kita kafir. Jadi di sini yang disebutkan oleh Tengku Ibnu Syi tadi, kita di sini majemuk, kita beragam. Segala tabur ino tanya awal di kampung cukup jahit tadi dengan buku lain. Di sini bukan tempat kita berprinsip. Di sini bukan tempat kita bertengkar, apalagi menjelekkan, membodohkan orang lain. Di sini tidak ada yang pandai, semua kita sama, termasuk saya. Jadi tidak boleh menjelekkan. Oh, Sinyan narkoba, lalu nggak boleh jadi imam, si ini begini. Kita nyalahkan orang lain, si ini salah, si itu salah. Yang betul sih tanya. Sifat kita seperti ini akan membuat kita tidak disenangi oleh teman-teman kita. Rasulullah sendiri saja tidak gampang mengkafirkan orang lain, menjelekkan orang lain, menghina orang lain. Hari ini terkadang kita orang yang lain yang tidak sama ibadahnya dengan kita langsung dapat kafe dia. Ilung kunut, yang anak kunut, anak kunut kafe. Kenapa kita suka kali mengkafirkan, menyalahkan, mengejek, mencaci orang lain? Terkadang dia pun belum tentu salah dan kita pun belum tentu benar. Disinilah tugas kita untuk mencip-cip, mendengar, tapi tidak langsung menghakimi. Don't judge a book by its cover. Jangan langsung menghakimi orang lain dari covernya. Saat kita langsung lihat orang di sini, nah yang dulu cingkrang, janggut panjang, langsung deket Wahabi, enggak juga. Kadang-kadang banyak memang ukuran dari janggut. Kira ustaz orang pakai apa yang janggut? Nah, tapi ada lagi mom, krek-krek di mom. Kahek tamu anak kira anak prai di rumah, tapi ya begitulah. Kondisi jari-jari di rumah janggut. Nah, kan beda-beda orang. Bukan saatnya di sini kita menghakimi, bukan saatnya kita menjelekkan orang lain, tapi dengan berada sesama warga binaan, tugas kita adalah saling bersama membagi apa yang kita tahu cerita. Jangan menyalahkan orang lain. Karena saat terpedut orang lain, terpekek orang lain, di saat itulah ternyata kita langsung jatuh. Rasulullah pernah mengeluarkan hadis, man ahdasa fi amrina hazza fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada pada kejadian kami sekarang, maka itu tertolak. Bahkan ada satu hadis lagi yang mengatakan, barang siapa yang mengerjakan sesuatu tanpa contoh daripadaku, maka itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalah finnar. Setiap bid'ah itu sesat di neraka. Ini kita sudah pernah ngaji di kitab ini kemarin, Majelis Susaniyah. Ini kitab Ahlussunnah wal Jamaah, tapi di sini diceritakan hadis tersebut. Kenapa? Tujuan hadis itu bukan untuk menyalahkan orang lain, tapi untuk kita bagaimana beribadah sesuai diajarkan Rasulullah. Rasulullah sendiri, beliau tidak menyalahkan orang lain dalam ibadah. Walaupun ibadah itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah.
Kita pernah dengar seorang sahabat Rasulullah yang ahli azan. Siapa namanya? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah punya suatu ibadah bid'ah. Tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Rasulullah belum pernah mengerjakan itu sepanjang hidupnya. Sampai meninggal Rasulullah nggak kerjakan. Setiap habis ambil wudu Bilal, beliau sholat. Rasulullah bertanya suatu hari, ketika Rasulullah tertidur, beliau mendengar suara langkah kaki di surga. Ketika beliau bertanya pada malaikat, tapak kaki siapa itu di surga? Kok ada suara langkah? Kata malaikat Jibril, itu suara selopnya Bilal. Bilal belum masuk surga, selopnya sudah masuk. Rasulullah bertanya, kamu, selamat datang abang, guru saya. Rasulullah bertanya, apa yang kamu kerjakan wahai Bilal sehingga kamu mendapatkan fadilah jauh lebih hebat daripada saya? Kamu belum masuk surga, selop kamu udah belum masuk surga. Bilal berkata, aku selalu menjaga wudhu. Beliau selalu setelah wudhunya hilang langsung wudhu lagi. Dan setelah aku mengambil wudhu, aku sholat 2 rakaat. Nabi tidak berkata, kamu bid'ah dalalah, bid'ah finnar. Enggak. Sholat itu tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Kita kenal itu dengan sholat sunat wudhu. Itu dari Bilal bin Rabah. Nah, tapi Rasulullah bahkan berkata, kamu sudah mendahuluiku ke surga. Rasulullah belum masuk surga, selop Bilal sudah duluan. Rasulullah malah memuji, tidak menjatuhkan. Artinya apa? Jangan begitu Allah berikan ilmu BOK katanya tergelung sendiri, jangan menjelekkan orang lain, jangan menghina, jangan memuja. Yang kita tahu ajarkan. Menurut pusang meno. Anak, ini nggak ketat. Tugas kita mengajarkan jangan mengejek, jangan menjelekkan orang lain. Ada lagi kejadian. Dulu sahabat Rasulullah itu setiap masbuk, kita bentar lagi sholat duhur 4 rakaat. Setiap masbuk sahabat Rasulullah, mereka itu selalu sholat terus dan mengejar Rasulullah di mana dapat. Misal, mereka masuk di rakaat kedua, mereka Allahu Akbar, baca Fatihah, rukuk rakaat pertama terus, i'tidal rakaat pertama, terus nanti dapat di mana Rasulullah? Dapat di rakaat ketiga, baru rakaat ketiga bergabung. Dia sholat sendiri terus, tapi dalam shaf sampai di mana Rasulullah berada, baru di situ bergabung. Pernah lihat seperti itu ya, orang-orang baru belajar Islam biasa seperti itu. Kita masuk di rakaat ketiga, imam sudah bangun dari tahiyat awal. Si makmum takbiratul ihram sholat sendiri dari rakaat pertama, duduk tahiyat awal sampai dia ngejar. Oh, rupanya imam sudah sampai rakaat keempat, dia kejar lagi sampai rakaat keempat. Nah, ada satu sahabat Rasulullah bernama Muaz bin Jabal. Dia nggak mau seperti itu. Dia berkata dan mengajak orang lain, jangan seperti itu. Kalau kita sholat sendiri, kita akan banyak ketinggalan dengan Rasulullah. Seharusnya tadi kita masuk di rakaat ketiga, gara-gara kita sholat pertama, rakaat pertama dan kedua cepat-cepat, kita dapat rakaat keempat nanti. Kita cinta dengan Rasulullah, seharusnya kita langsung begitu Rasulullah rakaat ketiga, kita langsung rakaat ketiga termasuk. Apa yang Rasulullah kerjakan, kita masuk di situ. Rasulullah rukuk, kita rukuk terus. Rasulullah sujud, kita sujud terus. Seperti kita sekarang. Kenapa beliau lakukan? Beliau ingin sholatnya lebih banyak yang bersama Rasulullah, bukan kerjakan sendiri. Nah, begitu Rasulullah tahu, apa kata Rasulullah? Kamu hebat, yang kamu lakukan itu benar, yang lain silahkan ikuti Muaz bin Jabal. Tidak Rasulullah bilang bid'ah, tidak Rasulullah bilang sesat, tidak Rasulullah bilang masuk neraka. Jangan gampang memvonis orang lain. Ada satu sahabat Rasulullah yang cinta kepada surat Al-Ikhlas. Setiap selesai baca Fatihah, dia baca Al-Ikhlas sekali. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru baca yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna. Baru baca yang lain.
Pokoknya Al-Ikhlas itu udah sang-sang wajib pokoknya. Setelah amin baca ikhlas dulu baru baca yang lain. Setelah amin baca ikhlas dulu, selalu kayak gitu. Ada seorang sahabat yang mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat pula kayak gitu dibuatnya. Sering baca ikhlas dulu, sang-sang lagi wajib pokoknya. Lalu baca Fatihah, baca ikhlas baru baca surat lain. Rasulullah panggil, kenapa kamu melakukan seperti itu? Dia bilang, ya Rasulullah, sejak aku mengenal surat Al-Ikhlas, aku tahu itu surat untuk tauhid. Surat yang mengatakan wahdaniyahnya Allah yang kita pelajari hari ini. Surat yang mengatakan bahwa Allah itu esa, Allah itu tunggal. Dan aku suka, aku cinta surat tersebut. Surat Qul